untuk di Al-Furqan ini kalau di sekolah-sekolah Islam yang ada untuk program keislamannya itu dia fokus keislaman. Tidak ada program yang lain. Kalau kita tidak, karena kita adalah sebuah sekolah yang menerima semua saran, semua pendapat dari wali murid yang ingin memasukkan anak-anaknya yang mungkin mereka ingin anaknya itu bukan hanya hebat di dunia tapi juga hebat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furqan Lovers bersama saya Edi Sapril, monster yang paling fenomenal dan paling global dalam acara RSP Official Podcast SDT Al-Furqan Palembang. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, karena tamu ini merupakan perancang berbagai program-program di dalam keislaman. Ya, kita sambut Ustadz Mukarram MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz Mukarram ya? Sehat. Ya. Apa kesibukan sekarang Ustadz? Untuk saat ini ya bantu-bantu rumah istri sih di rumah, karena kegiatan pembelajaran kan hanya dari jam 8 sampai jam 12. Jadi emang lebih banyak waktu ke keluarga. Kalau kemarin di Al-Furqan dari pagi, dari subuh sudah mulai siap-siap, pulangnya sudah sore. Tapi sekarang ini lebih banyak bantu Aktivitas di rumah ya. Ya. Berarti memang ada hikmahnya juga ketika kita ada pandemi ini, mungkin waktu kita bersama keluarga juga betul, banyak waktu bersama keluarga. Tapi untuk keaktivitasan dengan siswa itu lebih kurang atau gimana menurut? Kalau dibilang kurang ya pasti kurang, karena tidak bertemu secara tatap muka. Tapi alhamdulillah dengan program-program yang telah dibuat oleh sekolah Al-Furqan, dengan adanya pembelajaran Zoom, daring malam dan daring dan luring, pembelajaran ketika pagi dan malam, insya Allah itu akan sedikit mengobati pembelajaran yang ada. Karena emang kondisi pandemi memang kita tidak bisa bertemu dengan siswa kan, tapi tetap kita memantau pembelajaran siswa melalui Google Classroom atau dengan yang lain, WA atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya kita seperti sekarang ini kan kita di keislaman sudah membuat mutaba'ah yaumiyah, jadi bagaimana kita mengontrol aktivitas kegiatan siswa ya gitu Di rumah. Oke, jadi mudah-mudahan kita juga berdoa ya, Furqan Lovers, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bertemu lagi dengan para siswa. Ustadz Mukarram, ini kita ini kan di sekolah di dunia pendidikan ya. Ustadz Mukarram adalah seorang guru yang luar biasa menurut kami. Bagaimana sih Ustadz Mukarram bisa menjadi guru? Apakah memang itu cita-cita dari awal? Kalau cita-cita di awal ya sebenarnya tidak ada cita-cita, tapi sepertinya memang sudah digariskan, mungkin sudah ditakdirkan berjalan oleh Allah. Jadi dari 11 bersaudara, 11 ya. saya salah satu yang mewarisi pekerjaan dari orang tua. Jadi orang tua emang seorang guru, kepala sekolah, dan saya salah satunya. Satu-satunya. Jadi dari 11 itu hanya ya, saya sendiri yang satu-satunya. Jadi memang kalau dibilang itu emang dari saya di kuliah di SMA, madrasah saya sudah mengajar, kemudian pas kuliah ternyata masuk mengajar lagi. Dan ketika masuk di Al-Furqan ini juga nggak sengaja, karena pada saat itu tahun 2005 Al-Furqan ini belum, lowongan pekerjaannya belum disebutin misalnya SDT Al-Furqan, tapi hanya kosong gitu. Itu yang saya ingat, nama teman saya itu David, yang teman saya David itu dia ngasih info lowongan kerja. Saya sempat ragu-ragu. Awalnya saya nggak nyangka kalau misalnya ternyata lowongan kerja itu berada sekolah SDT Al-Furqan, karena memang tidak ada nama di lowongan kerja itu. Jadi saya coba masuk lamaran, ternyata dapat panggilan, dan ketika seleksi itu saya bertemu dengan beberapa orang yang profesional. Sedangkan pengalaman saya cuma guru tingkat TPA pada saat itu. Ya, tapi alhamdulillah ternyata memang Allah menggariskan saya untuk di Al-Furqan, dan sampai saat ini sudah hampir 16 tahun lebih saya berada di Al-Furqan
Al-Furqon di SD IT Al-Furqon, jadi tidak berubah, belum pernah pindah-pindah ini. Jadi selama 15 tahun tetap di SD. Luar biasa. 15 tahun. Tahun 5 bulan. Berarti Ustaz Mukarram ini Furqonopers termasuk pengembang ya dari Al-Furqon yang dari awal berdiri merangkak dan alhamdulillah sekarang sudah sebesar seperti ini. Amin, amin, alhamdulillah. Insyaallah ya Ustaz Mukarram ya. Ustaz Mukarram ketika itu memang diarahkan ke jurusan PAI atau seperti apa waktu itu kuliah? Kalau diarahkan sih tidak, cuman saya juga nggak tahu yang mana PAI yang mana itu, karena kan dulu SMA jadi nggak tahu yang mana PAI yang mana. Tapi memang kebetulan dari madrasah. Yang menunjukkan saya ke tarbiyah itu adalah mertua kakak saya. Katanya biar lebih cepat dapat kerjaan, katanya jadi guru aja. Jadi guru di situ katanya. Itu. Oke. Jadi saya alhamdulillah diterima walaupun di deadline pendaftaran itu saya mendaftar. Mudah-mudahan ya Ustaz Mukarramnya nanti kedepannya memang basic Ustaz Mukarramnya adalah basic keislaman, di mana SMA memang sudah madrasah, ketika itu Ustaz Mukarram juga sudah mengajar TKTPA, dari SMA sudah mengajar TKTPA ya, terus kuliah, terus melanjutkan S2 juga ya di jurusan, sehingga sekarang menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum keislaman. Ustaz Mukarram, kita langsung saja membahas tentang kurikulum keislaman agar Furqonopers nih yang wali siswa yang nonton podcast kita tidak ragu lagi memasukkan anaknya ke SD IT Al-Furqon Palembang. Program apa saja sih yang menjadi andalan dari SD IT Al-Furqon Palembang khususnya di kurikulum keislaman yang Ustadz Mukarram atau SD kita punya kira-kira tidak ada pada SD lain yang beda? Sebenarnya kalau dibilang beda pasti semuanya mirip, pasti ada semua. Ada kemiripan Karena tidak mungkin perbedaan itu sangat mencolok, tapi ada kemiripan. Cuman untuk di Al-Furqon ini kalau di sekolah-sekolah Islam yang ada untuk program keislamannya itu dia fokus keislaman, tidak ada program yang lain. Kalau kita tidak, karena kita adalah sebuah sekolah yang menerima semua saran, semua pendapat dari wali murid yang ingin memasukkan anak-anaknya yang mungkin mereka ingin anaknya itu bukan hanya hebat di dunia tapi juga hebat di akhirat. Nah itulah Al-Furqon membuat sebuah program adanya kelas-kelas tahasus. Jadi ya kelas tahasus ini kalau mungkin di sekolah-sekolah lain untuk ada sekolah Al-Quran. Jadi untuk pelajaran tahfiz tetap jalan seperti biasanya, tapi untuk kelas tahasus ini adalah siswa-siswa yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menghafal. Betul. Dan targetan alhamdulillah kemarin kita yang berapa kali wisuda sampai ada yang 6 juz. Nah itu SD sudah SD 6 juz. Ya, tapi emang targetan untuk kelas tahasusnya 3 juz. Kalau jadi sebenarnya kalau normal untuk Al-Furqon ini kelas 1 sampai kelas 6 itu normalnya harus hafal 2 juz. Tapi untuk tim tahasus, untuk kelas tahasus ini maka dia 3 juz sampai 6 juz. Selain itu banyak yang kami lakukan ya seperti pembiasaan mereka PPA. Jadi setiap awal semester kami mengadakan pembinaan pekan pembinaan akhlak itu. Jadi karena kita bukan hanya fokus mengejar dunia, tapi kata tadi akhirat, bagaimana kita membina anak-anak untuk membentuk karakter mereka. Jadi selama 1 minggu di pembinaan karakter seperti hal-hal yang jadi enggak seperti misalnya ambil makan, kan sekarang udah mulai hilang kan cara-cara makan benar, kemudian bagaimana adab-adab ya, bagaimana di depan orang, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana dengan teman, itu adab-adab bagaimana kebiasaan baik yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya pasti ya kalau yang lainnya yang seperti kurban kita alhamdulillah setiap ini ada kurban rutin, kemudian kita mengadakan umrah bersama guru, umrah bersama guru, kemudian ada manasik haji dan alhamdulillah manasik hajinya itu sudah ada beberapa tahun sekali kita mengadakan manasik haji akbar. Tapi itulah guna manasik haji itu ya untuk pembelajaran kepada anak-anak ketika nanti dianya bisa umrah dengan orang tuanya, benar-benar jadi mereka
ya banyak hal dan ya banyak hal sebagainya yang bisa kita cita ya seperti pembiasaan mereka untuk sholat di rumah, kemudian mengaji Al-Quran. Nah itulah yang tadi pada awal yang saya buka tadi, bagaimana keinginan Al-Quran untuk menumbuhkan membuat siswa itu cinta kepada Al-Quran. Walaupun di masa pandemi, kalau dulu kita ada buku penghubung. Nah, karena buku penghubung, karena kita tidak ada pembelajaran di sekolah, maka kita buat program Mutabah Yaumiyah tadi. Jadi Mutabah Yaumiyah tadi itulah bagaimana siswa dapat mencatat interaksi mereka, kegiatan mereka, keislaman mereka di dalam Google Form, dan kemudian akan kita laporkan. Itu ya. Berarti banyak sekali saya buka program-program keislaman yang memang ketika wali siswa ketika mau masukkan ke sekolah Islam kan pasti memang bertanya ya Ustaz ya, apakah memang programnya bagus, karena wali siswa ini selalu bertanya kenapa masukin sekolah ke sekolah Islam, pengennya pinter ngaji, pinter sholat, dan adabnya bagus seperti itu. Berarti program-program di SGT Al-Quran memang sudah mendukung seperti itu Ustaz. Insyaallah ya, insyaallah. Nah, jadi saya tertarik yang untuk terkhusus ini Ustaz, mungkin nanti wali siswanya khawatir kalau anaknya tidak masuk terkhusus kan, ataupun memang ada targetan-targetan yang memang anaknya memiliki kemampuan lain, karena kita kan ada di bidang-bidang lain. Nah itu untuk minimalnya itu 2 juz ya Ustaz ya. Yeah. Coba Ustaz jelasin Ustaz untuk prosedur yang belum masuk terkhusus itu memang seperti apa? Kalau tahsus itu kita melakukan penjaringannya di kelas 2. Di kelas 2 di kelas 2 itu, jadi kalau di kelas 1 sudah mulai ada kelas pra-tahsus. Tapi untuk saat ini karena masa pandemi kita belum bisa menjalankan. Nanti ketika sebelum pandemi ini kita ada programnya. Cuman karena masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu. Untuk kita kan tidak mungkin memaksakan orang tua untuk membina di rumah. Jadi untuk masa pandemi ini kita pending dulu. Kalau ketika aktif, jadi dari kelas 2 itu sudah mulai melakukan penjaringan. Penjaringan itu ya dari ada kelas pra-tahsus di kelas 1, kemudian ketika di kelas 1 dia masih tetap bisa mengikuti ritme hafalan yang diminta oleh guru tahsus tadi, maka dia akan lanjut dari kelas 2. Jadi bagaimana sama penjaringannya? Jadi setiap siswa dalam kelas itu dia disuruh untuk menghafal. Nah, siapa yang paling banyak hafalannya, kemudian yang paling kuat hafalannya, maka itulah masuk kelas tahsus tadi. Pra-tahsus itu kelas 1. Lanjut lagi di kelas 2. Kan selama 1 tahun mungkin ada yang jenuh, yang nggak bisa ngikutin targetan hafalan, kemudian ritme hafalan, maka di kelas 2 ada tes lagi, penjaringan lagi. Oh, berarti yang tadi belum masuk kata khusus masih bisa. Jadi jangan khawatir. Ya, masih bisa. Jadi nah, ketika sudah di kelas 3 baru masuklah kelas tahsus yang diajar oleh ustadz-ustadz yang sudah memiliki pengalaman, yang lumayan lama, Ustadz Fikri, Al-Hafiz, kemudian Ustadz Sahul, Ustadz Rian, Bunda Kartini, itu yang bagian tim-tim tahsus yang dari kelas 3. Nah di kelas 3 barulah namanya kelas tahsus. Di kelas tahsus ini mulai dari targetan-targetan yang lebih khusus lagi. Jadi kalau misalnya ketika dia di kelas, kalau pembelajaran kita normal kembali, jadi mereka itu belajarnya tidak di kelas, tapi mereka langsung mendatangi gurunya, bisa di ruangan guru atau di lapangan, atau di mana. Jadi mereka emang menjadi ikon, menjadi contoh di Al-Quran ini, bagaimana cara membumikan Al-Quran atau mencintai Al-Quran. Jadi di mana-mana harus membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan jadi suatu kebanggaan bagi mereka. Jadi kelas 4. Jadi memang ketika belajar hafal Quran juga bukan di kelas saja ya? Ya, nggak mesti di kelas. Jadi bisa refreshing di bawah pohon, di mana-mana. Iya, betul. Luar biasa. Ya, jadi emang ya karena menghafal itu bukan mudah, dan apalagi menjaganya. Karena menghafal itu perlu ada mood. Jadi ada moodnya. Kalau ketika moodnya bagus, maka cepat akan menghafal. Ya itu. Jadi saya juga sepakat dengan program dari keislaman dari Ustaz Mukarram bahwa memang ketika anak kan memiliki kemampuan yang beda. Karena kelas 1 mereka belum terlihat, kelas 3 mereka belum terlihat. Kelas 4 ketika mereka sudah hafalannya bagus, mereka
awalnya tidak masuk kelas terkhusus nih Ya. sekarang. Bisa ya masuk kelas terkhusus? Bisa. Seperti itu. Ya tetap ada. Jadi tetap ada, kita tetap ada seleksi terus. Karena kita tidak tahu, mungkin yang sudah di kelas 3 atau kelas 4 tadi ternyata mulai jenuh, dia boleh mundur dari ini. Karena emang targetan kita ya kalau bisa emang anak-anak di Al-Furqan ini ketika nanti lulus dari Al-Furqan bisa melanjutkan lagi hafalannya. Ya. Karena emang saat ini juga mungkin teman bapak-bapak pemirsa juga tahu, untuk masuk universitas kalau hafal berapa juz udah cepet kan. Untuk masuk pekerjaan, kepolisian atau itu ketika hafal berapa juz jadi cepat ada kayak jalur khusus Kayak residensi kayak gitu. Iya, jadi kalau hafal sekian juz bisa masuk universitas tanpa tes. Mau dapat beasiswa. Kalau hafal sekian juz bisa masuk polisi. Iya, ada beasiswa, ada beasiswa. Jadi emang jadi itulah ternyata berkah dari orang penghafal Jadi Allah itu ya. memang sudah memberikan kebaikan penghafal Al-Quran yang jelas kebaikan akhirat dan Iya, betul sekali ya. Iya. Nah, mumpung kita ngomongi teki nih, Ustaz, tahfiz Quran Palang ya. Coba Ustaz jelaskan nih. Wisuda tahfiz kan orang kalau sekolah-sekolah lain kan pada umumnya hanya wisuda tamat biasa. Ya. Nah, ini wisuda tahfiz itu seperti apa wisuda tahfiz itu? Wisuda tahfiz biasanya kalau kita mau melakukan wisuda, kita dari mulai bulan Januari kita mulai mengadakan seleksi. Jadi seleksi yang bisa untuk di wisuda. Jadi walaupun dia masuk tim tahassus yang kelas tahassus tadi, dia harus juga diseleksi. Bulan Januari dan mulai seleksi. Jadi ketika dia mau masuk wisuda juz 30, maka dia harus hafal juz 30. Ketika dia 29 maka hafal 29. Ketika 29 selesai maka dia masuk ke juz 28. Ya, seleksi itu bisa 1 kali pertemuan 2 surat, jadi langsung pertemuan dengan si guru tadi 2 surat atau berapa surat. Jadi itu tes. Jadi ada berapa tahapan, 3 tahapan tes yang kami lakukan dari tim keislaman. Nah, tapi tetap kami mengadakan remedial. Maksudnya itu bagi yang sudah tahap akhir, tahap 3 ternyata dia hafalan tahap 3 itu dia tidak tercapai, maka tetap kita remedial. Mungkin sama tahap keempat ini kita kasih waktu karena ya memberikan apresiasi pada mereka, perjuangan mereka untuk menghafal itu, karena sebuah kebanggaan bagi orang tua ketika bisa ikut wisuda. Ya, betul sekali. Karena karena wisuda di tahfiz di Al-Furqan ini ya sangat membuat sebuah nilai plus bagi orang tua. Kebanggaan lah pokoknya. Jadi karena orang yang dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika seperti orang tua itu mendapatkan mahkota ya, ketika orang bisa menghafal, anak bisa menghafal Al-Quran kan, jadi itu kebanggaannya. Tapi memang sangat bangga sekali orang tua ketika melihat anaknya di selempang menggunakan selempang harga tahfiz Quran seperti itu ya Ustaz ya. Itu di dalam takhusus bisa wisuda, sedangkan yang tidak takhusus juga ketika dia hafal Bisa juga. dia bisa wisuda juga. Jadi jangan khawatir ya, tergantung anaknya juga ya Ustaz ya. Dan juga ada remedial, kita menghargai atau mengapresiasi semangat anak-anak. Oke, dari segi tahfiz kayaknya sudah cukup jelas Ustaz ya. Kalau BBQ gimana Ustaz? Kan zaman sekarang kan anak-anak ini kan terkadang kalau ngajinya malas, sama orang tua nggak mau. Jadi setiap malam dari wali kelas dan pendamping itu ikut membina anak-anak yang ada di rumah untuk belajar BBQ. Kita berharap memang saat ini masa pandemi ini bukan hanya peran guru yang sangat maksimal, tapi orang tua juga harus maksimal. Harus ada sinergi. Iya, harus sinergi bersama karena kalau waktu normal mungkin kita bisa ada targetan harus bisa ini, tapi untuk masa pandemi ini cara Al-Furqan bagaimana agar anak bisa terbiasa mengaji, tetap mengaji, tetapi itulah ada mutabah yaumiyah. Jadi mereka bisa mengisi ngaji dari mana ke dari mana, kemudian setiap malam kita kontrol untuk mengaji mereka di BBQ mereka.
Dan itu bukan hanya satu kelas satu guru, tapi satu kelas itu 2 guru. Jadi jadi ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat. Jadi ngajinya masih ngaji yang pembelajaran ya secara klasikal. Jadi klasikal. Dan setelah mengaji klasikal itu baru tetap kita minta bantuan kepada orang tua untuk pembimbingan di rumah. Iya. Jadi memang walaupun pandemi ya guru-guru tetap perhatian. Jadi malam saja guru masih ngajar. Iya. Luar biasa ya. Mungkin di Al-Quran inilah mungkin yang gurunya 24 jam standby. Ya, jadi alhamdulillah ada program yang dilakukan oleh pihak sekolah. Guru-guru kita tetap standby, tetap memberikan pelayanan kepada siswanya malam-malam. Lengkap akses. Ya, kemudian tahfiz juga, ada tahfiz malam juga bagi yang anak-anak yang tidak bisa pembelajaran di pagi hari, ada tahfiz malam juga. Jadi alhamdulillah Al-Furqan memiliki ide-ide berlian untuk mengatasi pandemi ini. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi ini semua pembelajaran tidak maksimal, tapi bagaimana pembelajaran itu tetap maksimal meskipun tidak sesuai targetan seperti normal. Tapi setidaknya jangan sampai misalnya 100% targetan, jangan sampai cuma hanya 20% kerja, tapi kalau bisa 50 atau 70% ya. Jadi tetap kita ada jadi jangan sampai nanti ketika nanti pas normal nanti pasti akan beda kan. Kalau misalnya pembelajarannya tidak maksimal, pasti akan ada kekagetan pada siswa. Dengan kondisi kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti, jadi banyak yang ketinggalan kan. Ketinggalan. Jadi kita harus seimbangkan. Iya, seimbangkan. Untuk kegiatan di rumah mereka juga tetap terbiasa, kegiatan di sekolah juga mereka tetap biasa, tidak main saja kan. Kadang wali siswa ini ngeluh, Ustaz, anak saya hanya main HP saja. Sedangkan di Al-Furqan ini kegiatannya banyak. Mengisi absen, mengisi mutaba'ah yaumiyah, mengaji, menghafal atau murojaah, seperti itu. Coba Ustadz sekarang menjelaskan ya, mumpung kita ngomongin tentang pandemi ya, mutaba'ah yaumiyah itu apa saja sih isi-isinya yang harus dilakukan siswa secara detail, Ustadz? Isi dari mutaba'ah yaumiyah itu ya yang pasti kegiatan sholat 5 waktu. Sholat apa tidak. Kemudian puasa, kalau dia puasa, kemudian puasa sunnah, kemudian infak sedekahnya, kegiatan dia membantu orang tua. Kemudian dianya iya Ustaz Mukarram. Terkadang kita juga ketahui bahwa zaman sekarang ya, zaman global seperti ini banyak sekali modernisasi yang harus diserap oleh anak-anak. Apakah adab-adab itu menurut Ustaz Mukarram sangat penting sekali? Nah, ketika sekarang kan banyak orang pintar, misalnya orang pintar jenius lah bisa kita katakan, jabatannya ini, tapi memang akhlaknya belum bisa menunjukkan akhlak sebagai orang Islam yang baik. Nah, disinilah di Al-Furqan kita membentuk anak-anak, salah satunya dengan kegiatan PPA yang Ustaz sampaikan tadi. Coba Ustaz jelaskan kegiatan PPA itu kenapa sih perlu kegiatan PPA? Sedangkan anak-anak ini mau sekolah, mau belajar matematika, mau belajar bahasa Indonesia, mau belajar bahasa Inggris, kenapa harus ditunjukkan PPA dulu? Coba Ustaz. Yang pasti gini, sekarang ini kan dunia ini kan sudah tidak tahu apa. Jadi banyak yang pintar matematika, tapi dia ternyata korupsi. Kemudian pintar dianya dalam berbisnis, tapi ternyata dia tidak jujur. Jadi dengan ada pada tadi, jadi bagaimana menyimbangkan antara dunia dan akhirat tadi. Jadi bagaimana dianya tetap menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang hebat, tapi dia taat pada Allah. Jadi seorang muslim yang seorang pemimpin, tapi dia juga taat pada Allah. Jadi ketika orang yang taat pada Allah, maka dia akan takut untuk melakukan kecurangan. Jadi ketika jadi pemimpin, ketika dia sudah merasa dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan korupsi. Ketika dia tidak akan melakukan sebuah kejelekan atau melakukan dosa-dosa. Jadi itulah mengapa kita adab-adab atau kita lebih mendekatkan karakter kepada siswa. Jadi kita menginginkan bahwa lulusan-lulusan dari Al-Furqan ini bukan hanya dia pintar sains atau pintar matematika, pintar berhitung atau menjadi pemimpin, tapi bagaimana
dianya juga bisa menjadi pemimpin yang walaupun dia pemimpin tapi dia tetap sholat, rajin sholat, kemudian dianya menjadi panutan bagi keluarganya, kemudian bagi anak buahnya, karena kejujurannya dari tata cara ngomongnya kan lebih. Ya itulah kita ada tadi tata cara ngomong, bagaimana santun, kemudian bagaimana cara tadi yang kan kalau di PPA tadi kan kita mengajarkan bagaimana cara makan, kemudian bagaimana cara ketika bertemu dengan bertemu dengan orang yang lebih tua, kan salaman. Karena seperti salaman sudah mulai hilang. Orang sebenarnya salamannya kadang-kadang nyium tangannya sendiri. Ketika salaman nyium tangan sendiri. Ibaratnya cara praktek Iya, itu salah satu mungkin ya. Ada yang di kening, ada itu simpel, tapi sebenarnya itu sangat sudah hilang saat ini. Iya. Saya mengapa saya lebih menekankan bersama itu? Saya sangat malu ketika mendengar melihat Ahmad Dhani. Ahmad Dhani seorang yang rocker yang ternyata ketika seniman yang kita anggap dia gimana ya, ada dunia hitam itu, tapi saya melihat ketika dia menjadi juri idol, ada orang yang pengen salaman, ketika salaman dia mencium jidat artinya itu dia benerin, nggak boleh, itu bukan salaman benar katanya, tapi salaman benar itu mencium ke tangan. Itulah salam benar, karena itulah cara penghormatan kita mencium tangan dari orang yang kita salami. Berarti di PPA itu memang diajarkan sunah-sunah Rasul. Iya, sunah-sunah Rasul, bagaimana kita menghormati, karena saat ini kan sudah mulai hilang, sudah mulai pudar. Bagaimana apalagi tadi ada timur ya, ada timur itu penuh dengan kesopanan. Bukan kalau kita di Amerika ya mungkin manggil itu kan langsung nama. Kita kan kalau di timur kan kita manggil kakak atau manggil sapa om. Jadi ada timuran tetap kita jaga bagaimana cara bersalaman. Ya, tapi karena pandemi ini kita tidak bisa lagi salaman saat ini. Tapi tetap kita tetap kita ini, karena saat ini kita bahasanya jaga jarak ya, salaman. Jadi kalau banyak tos-tosan apa itu, tapi semoga cepat selesai pandemi ini. Amin. Ya, karena banyak hal yang hilang dari gara-gara pandemi ini kan. Banyak hal yang hilang, kebiasaan yang baik yang hilang, sholat, kita berjarak, kemudian hal-hal yang kita nggak tahu apa. Jadi dan semoga ada hikmahnya dari pandemi ini. Jadi anak-anak juga memang diajarkan untuk sukses dunia dan sukses seperti kita ya. Iya. Sukses dunia, sukses akhirat. Insya Allah. Iya saja. Seperti yang ini kan, kalau kan ahli pikir dan ahli ikhtiar. Iya. Jadi memang kita sangat senang sekali ketika pemimpin memiliki akhlak yang baik. Iya. Nanti jalani misalnya tur pemimpinnya. Azan, sholat dulu, dia yang menasihati anak buahnya misalnya, itu luar biasa. Dan anak-anak kita akan menjadi pemimpin ke depannya. Amin. Sabu karam minum dulu sabar. Santai sabu karam. Baik, sabu karam, pertanyaan selanjutnya nih tentang manasik haji. Mungkin ya cerita teman-teman yang sudah ke tanah suci, ada yang sudah umroh, yang sudah haji, itu sangat berpengaruh sekali ya. Oh, ini kan memang waktu aku manasik ini. Ketika aku lempar jumroh ini sudah pernah manasik itu kayak gini. Dan memang sangat berharga sekali bagi anak-anak ya. Dan juga motivasi mereka untuk pergi ke tanah suci. Nah, program manasik ini Ustaz Mukarram memang sudah menjadi program andalan ya di SD Darul. Kalau manasik haji ya alhamdulillah sudah hampir beberapa tahun ya. Sudah mau berapa kali. Pernah dulu juga ada manasik akbar. Dulu ada Ustadz Edi yang jadi itu paling megah itu ya. Iya, jadi hampir 1 tahun. Jadi dengan adanya manasik haji itu kan, haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah kan Al-Quran ini adalah hampir semua siswanya ada orang menengah ke atas. Jadi kan bagi yang mampu, kadang-kadang orang yang mampu materi tapi nggak mau untuk naik haji. Jadi dengan adanya manasik haji ini,
motivasi. Ada motivasi tuh mereka. Mereka ada uang tapi mereka masih ada ketakutan ada yang menjadi kalian mana saja mereka ada kecintaan untuk ikut untuk haji. Jadi mereka daftar haji tetap kalau mau haji atau umroh utama haji. Jadi itulah kenapa kita namanya manasik haji. Jadi mereka tetap walaupun kapan mereka haji nggak tahu kan karena sekarang kan daftarnya panjang tapi mereka harus kita tanamkan pada mereka untuk tetap mendaftar haji karena haji itulah yang wajib karena kalau umroh itu ya sunnah. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan mereka sangat berguna ya. Jadi untuk ketika mereka di Mekah mereka tidak lagi takut-takut atau ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah. Jadi untuk kecintaan ke tanah suci sudah dilakukan oleh pihak keislaman, terus untuk kecintaan kita dalam berkurban ya dalam berkurban, kemudian kecintaan untuk sesama. Alhamdulillah kan kita kan setiap ada kejadian-kejadian kita selalu memberikan bantuan-bantuan. Itu bantuan itu dari hasil kenceleng Jumat yang dilakukan oleh siswa ya. Betul. Jadi kayak ada kurban kebakaran di Kertapati beberapa kali kita pernah menyumbang kompor gas, kemudian kita pernah menyumbang lemari plastik. Itu ada hasil dari sumbangan-sumbangan dari wali-wali murid. Itulah kecintaan kita, itulah cinta kepada sesama tadi ya. Jadi bagaimana kita setiap Jumat itu memang ada namanya Jumat kenceng Jumat tadi. Jadi setiap Jumat kita membiasakan pada anak untuk bersedekah untuk dapat dari hasil itu kita bisa mengumpulkan ketika ada yang kejadian atau ada peristiwa kita bisa membantu untuk teman-temannya yang ada musibah atau membantu guru yang ada lagi mendapat musibah. Jadi memang menumbuhkan kecintaan mereka untuk peduli terhadap sesama. Jadi nanti sampai tua terbiasa ya Ustaz. Ya terbiasa karena ya pembiasaan yang penting itu. Jadi sesuatu harus dibiasakan. Jadi tidak bisa sesuatu tiba-tiba. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba tapi harus dibiasakan. Biasa sholat, biasa ngaji, biasa sedekah. Kan? Penerapan dari pembelajaran. Ya, karena kalau hanya cuma materi saja hafal udah lewat ya. Jadi kita langsung praktek. Praktek itu adalah praktek dunianya itu. Betul sekali. Jadi kalau untuk uang kurban itu Ustaz Mukarram itu dari siswa juga. Dari siswa juga. Tapi sebenarnya kalau dibilang kurban ya bukan kurban karena yang cara pembeliannya itu sokongan uang ada untuk pembelajaran kurban, ada yang cuma dengan 100, ada yang 200.000. Kalau kurban kan semestinya kan kalau dia sapi bahkan 7 orang kan. Tapi boleh juga kalau mau kurban. Iya, boleh kurban juga. Tapi itu kita lebih banyak ke pembelajaran. Jadi pembelajaran bagaimana berkurban. Karena ya kurban itu salah satu yang bagi orang mampu harus melakukan kurban kan. Kalau di surat Al-Kautsar itu inna atau inna al-kautsar fasolili rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi kalau sudah mampu itu maka harus berkurban, maka berkurbanlah kamu sholat dan berkurbanlah kamu tadi. Ya, jadi mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi mama sama papa nih. Saya sudah nyumbang kurban. Mengingatkan mereka untuk berkurban juga di karena nanti kan di padang mahsyar menjadi kendaraan kita ya insyaallah ya. Jadi Ustaz Mukarram programnya sangat luar biasa untuk membimbing anak dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari termasuk juga pada bulan Ramadan. Apa sih yang dilakukan SDT Al-Furqan Palembang untuk menunjukkan ibadah yang lebih baik lagi di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ya kita tetap ada namanya mabit ibadah takwa. Ada mabit apa tuh? Jadi terjami buka puasa bersama, kemudian ditutup dengan bakti sosial tadi. Ada bakti sosial. Jadi untuk berbagi ya. Jadi selama bulan Ramadan itu biasanya kita melakukan sebelum Ramadan kita pawai Ramadan dulu. Pawai Ramadan itu biasanya memberitahukan. Jadi kayak syiar. Jadi bahwa betul. puasa mau dekat lagi. Mengingatkan. Jadi jangan leha-leha dulu. Silakan bahwa siap-siap karena bulan Ramadan itu adalah bulannya yang sangat berkah. Jadi anak-anak keliling-keliling di sana? Ya di pinggir jalan bawa kayak baliho atau membuat banner, jadi memberitahu kepada orang lain. Jadi kita juga bisa
membagikan kalender bulan Ramadan ke pemuda-pemuda mengingatkan. Karena kan sekarang kita banyak orang lupa dengan akhirat, tapi tahunya dunia nyari-nyari tapi lupa. Jadi itulah kita pada Ramadan. Setelah pada Ramadan, kegiatan itu ya kita bahkan namanya pesantren Ramadan. Jadi pesantren Ramadan itu kegiatan pembelajaran, ada hafalan, tapi tetap kita belajar, tapi ada lebih banyak kegiatan keislaman. Ya, kemudian baca hadis, kemudian kisah-kisah Islami, kemudian kita baca Al-Quran kayak gitu. Dan pas ketika mau akhir dari bulan Ramadan, ketika mau liburan, ditutup dengan iftar jami tadi atau pesantren Ramadan tadi. Baru pagi-paginya kita bakso sosial. Kita bisa kalau dulu kita mendatangi daerah, tapi untuk saat ini karena sudah banyak yang tahu dengan kegiatan kita, khawatir dengan suatu hal, maka kita mengundang orang-orang untuk datang ke sekolah. Jadi kita kasih kupon sebarkan Ya, kepada orang yang berhak, ya. menerima, akhirnya mereka mengambil Sendiri. Kalau dulu kita sempat ke daerah-daerah yang layak ya. layak, tapi sepertinya banyak hal yang takutnya tadi terjadi apa-apa kan, karena setiap kita melakukan baksos itu hampir berapa puluh juta yang kita keluarkan. Ya, jadi alhamdulillah semuanya dari wali siswa. Wali siswa. Jadi wali siswa itu peningkatan. Jadi setiap tahunnya peningkatan dengan sedekah banyak. Jadi alhamdulillah orang wali siswa itu percaya dengan apa yang dilakukan Al-Quran. Jadi ya kalau dibilang berapa persen hanya dari guru gitu kan. Mungkin hanya 5% dari guru yang ikut mau sedekah, tapi lebih banyak 95% dari wali siswa yang ingin menyedekahkan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Ya kemarin kalau nggak salah hampir 70-an juta atau 70 jutaan. Itu uang semua atau dibelikan dengan ada yang dikasih uang, ada yang dikasih sembako. Jadi sembako, uang dapat, sembako juga dapat. Sangat bermanfaat sekali untuk berbagi ketika Idul Fitri. Iya. Jadi mereka tetap senang. Ya, tetap makan enak ya, ya. Dan insya Allah pahala-pahala tetap mengalir. Ya, jadi sekarang kalau untuk program ke anak ini saya rasa SDT Al-Quran sudah lengkap ya, sudah luar biasa dari sisi dunia dan akhirnya sudah dapat semua dari program kurikulum keislaman. Tapi kalau dari gurunya seperti apa Ustaz Mukan? Terkadang kita berpendapat ini siswanya saja yang melakukan, apakah gurunya melakukan juga? Harus lebih baik seperti itu. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak Islam? Kita gini, jadi jangan sampai kita guru yang ada di Al-Quran itu cuma hanya menuangkan teko yang menuangkan isinya ke dalam cangkir, jadi tekonya kosong, cangkirnya penuh gitu. Jadi bagaimana teko itu tetap berisi lagi. Jadi bagaimana dia kita tetap ada isi, kita tetap mengisi kata gurunya nih. Bagaimana caranya? Kita setelah pembelajaran kita melakukan tahsin Al-Quran, mengetes mengingatkan atau juga melihat cara pembacaan Al-Quran dari buku tadi. Jadi ada tahsin Al-Quran, tahsin juga, selain tahsin juga kita hafalan guru. Karena guru juga kan, kalau guru di kelas juga ikut mengajar tahfiz. Ya, betul. Jadi kita setoran. Jadi karena lupa ya Ustaz ya kalau hafalan ya. Harus hafalan lagi setoran lagi. Betul. Karena kadang juga ketika menyebutkan kan di Al-Quran ini kan nggak semuanya dari lulusan pesantren gurunya kan, bukan semua dari tamatan UIN, IAIN, tapi beragam. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Unsri, ada yang dari dari Jogja, dari luar kota. Jadi mungkin pengetahuan keagamaan mereka tidak sama dengan yang orang yang dari sana dan dari itu. Jadi itulah kita pembinaan. Jadi kalau gurunya kita suruh menghafal Al-Quran, guru tahfiznya harus guru tahfiznya juga. Jadi ada targetan, harus ada targetan. Mereka harus hafal berapa juz gitu. Kalau gurunya itu yang pasti lebih banyak dari guru yang ada di lapangan, yang ada di kelas-kelas. Jadi kita tidak hanya concern, jadi seperti kayak teko tadi, jangan sampai gurunya itu menuangkan isi teko ke dalam cangkir, cangkirnya penuh, tapi dia sendiri kosong. Jadi jiwanya kosong. Jadi dia cuma bisa ngoceh, mengingatkan ke siswanya, tapi dia nggak nambah. Itulah kan kita juga ada pengajian ahad, kemudian kita juga kita
guru juga, jadi isinya hampir mirip dengan mutabah yaumiyah yang ada di yang kita berikan kepada Jadi siswa. apa yang dilakukan siswa juga Hampir mirip ya, tapi memang ditambah dengan mereka harus ikut pengajian, Ya. ya pengajian. Jadi mereka harus mendengar pengajian. Jadi ya karena guru juga manusia kan, Betul, guru juga betul. manusia dan bukan seorang malaikat. Jadi dengan adanya selalu diingatkan, selalu saling mengingatkan, maka insya Allah harusnya akan terbangun. Jadi dia tetap terjaga konsistensinya dalam mengajar, keikhlasan dalam mengajar. Betul sekali, Ya, karena jadi kalau sudah jiwanya sudah terjaga, Iya, sering ngajarnya ya. puas walaupun 24 jam tadi saya bilang 24 jam terus ya. Iya, 24 jam mengajar, tapi mereka tetap ikhlas untuk mengajar. Karena ketika keikhlasan sudah muncul pada guru, maka insya Allah ilmu yang diperoleh dari siswa itu akan berkah gitu. Dan jadi dengan adanya pembinaan tadi, guru tetap ya istilahnya itu alhamdulillah kan kalau masalah income di Al-Quran alhamdulillah sudah lumayan gitu. Tapi bagaimana dengan lumayan itu bisa berkah. Jadi jangan, walaupun banyak tidak berkah kan percuma aja kan. Sejahtera lah ya. Berkah, ya. Jadi lahir batin. lahir batin. Betul sekali. Karena kalau masalah cukup nggak cukup itu kan setiap orang pasti beda-beda. Relatif lah Ya, saya. tapi kalau hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tenang, itu insya Allah akan cukup terus alhamdulillah ya. Itulah jiwa tadi. Jadi mengingatkan tadi setiap saat kita ada pengajian, dan kalaupun dia tidak sempat pengajian, dia harus mengikuti pengajian yang ada di luar. Itulah ada di mutawalimiyah, jadi bukti dengan mencatat-catat tadi. Tetap mengaji, guru tetap mengaji, bukan hanya mengaji setelah pembelajaran bersama guru tahfiz, tapi mereka mengaji di rumah juga. Jadi insya Allah kita bukan hanya pada fokus kepada siswa, tapi kepada gurunya juga Untuk pengembangan diri. tetap ya pengembangan diri, ya tetap menjaga. Semoga mudah-mudahan juga kita berdoa agar guru-gurunya selalu sehat walafiat ya Ustaz ya. Amin, amin. Karena memang sehat lahir batin itu sangat diperlukan Ya. sekali untuk mendidik anak-anak agar lebih maksimal. Amin ya robbal Amin. alamin. Ustaz Mukarram, pertanyaan ini kayaknya agak ke pribadi nih Bapak ya. Saya lihat nih 3 wakil kepala sekolah kita ini kan hebat-hebat ya. Sering menang lomba. Ustaz Mukarram sering menang lomba. Bunda Mono juga pernah. Ustaz Firman juga pernah. Dan juga menjadi penilaian yang baik nih dari manajemen atau pihak sekolah atau pihak yayasan. Ketika nanti Ustaz Mukarram disiapkan ya untuk menjadi kepala sekolah, apakah siap seperti itu? Kalau masalah siap tidak siap, ya harus siap. Siap ya. Ya, karena kita kalau saya sih dari dulu emang tidak kalau dulu mungkin waktu zaman saya dulu masih awal-awal dulu memang pengen jadi kepala sekolah atau tapi setelah saya melihat ternyata ketika kita terlalu ingin dengan suatu jabatan, saya pasti tidak akan berhasil. Tapi prinsip saya sekarang ini adalah menjalani saja apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi tetap kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi tinggal orang yang menilai. Oke, betul. Tinggal orang yang menilai apakah memang kita cocok untuk jadi kepala sekolah atau tidak, atau kita akan kemana lagi atau tidak. Karena jangan sampai kita terlalu berharap menjadi kepala sekolah, tapi Ya, nanti kecewa. Ya, yang penting kita siap dulu ya. Iya, siap. Kalau kita udah siap, insya Allah ya karena masalah karena ketika kita sudah siap, maka ketika kita duduk di posisi itu, maka Allah akan menunjukkan jalan, mempermudah kita untuk memimpin teman-teman kita. Tapi ketika kita nafsu tadi, kita ada nafsu tadi, maka dengan nafsu tadi kita khawatir kita tidak akan dapat hidayah Allah. Ya, karena seorang pemimpin itu bukan hanya ditanya di dunia, tapi di akhirat juga ditanya. Jadi yang pasti namanya pemimpin khalifah kan, walaupun dia khalifah. Jadi pemimpin itu kan dipertanggungjawabkan akan ini bukan sebenarnya kalau bilang nyaman lebih nyaman jadi guru sebenarnya. Ya. Karena yang dia pimpin hanya siswa-siswa. Kalau kepala sekolah itu dia harus memahami karakter teman-teman yang berbeda-beda,
macam. Kita anggapan kita ini ternyata dia beda. Namanya ini kan kepala sama tadi, pikiran beda-beda tadi. Beda-beda, ya. Jadi pokoknya dibilang siap, yang pasti kita siapkan diri dengan prestasi yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya Allah menakdirkan untuk menjadi kepala sekolah, ya pasti ada jalannya. Tapi kalau misalnya Allah belum menakdirkan, mungkin ada dimanapun posisi ya. Dimanapun posisi, mungkin ada tempat lain yang lebih cocok untuk kita. Betul sekali. Untuk ide-ide cemerlang tetap harus disampaikan. Iya, dan juga harus menampilkan prestasi dan prasasti. Betul. Ustaz Mukarram ya. Jadi Ustaz Mukarram nanti ke depannya nih, pertanyaan saya ini sangat perlu pemikiran yang luar biasa ya, mungkin sudah ada di otak Ustaz Mukarram. Apa sih gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh pihak kurikulum keislaman, walaupun nanti ke depannya apakah Ustaz Mukarram masih wakil keislaman ataupun tidak, apa sih cita-cita dari Ustaz Mukarram untuk keislaman yang ada di SD Jatuh Palembang? Yang pasti yang cita-cita yang ingin kami lakukan ya, kalau bisa ustadz-ustadz yang ada di sini ya bisa menghafal Al-Quran lebih dari 1 juz. Seperti itu ya. Kemudian targetan umroh tadi bisa benar-benar terjalan, terlaksana umroh bersama guru tadi berjalan. Kemudian untuk siswanya, kalau sebelumnya kita hanya ikut lombanya hanya tingkat-tingkat daerah, kalau bisa kita bisa mencetak yang bisa nasional atau internasional. Jadi memang ya lomba kayak seperti dai, kemudian tahap bisa lebih kita tingkatkan kembali. Itu yang mungkin yang cita-cita yang bisa yang targetan yang pastinya itu kita menginginkan cita-cita besar yang diinginkan bukan hanya sebuah prestis atau sebuah kebanggaan, tapi bagaimana setelah dari Al-Furqan siswa itu Masya Allah, siswa itu akan menjadi ikon untuk lingkungannya. Ya, Ya, jadi cuma saja kita kita cita-cita kita mulia, cita-cita kita pengen ini prestasi untuk dunia aja. Tapi ternyata ketika dia di luar, anak-anak kita itu tidak bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Itu karena yang penting itu adalah bagaimana ilmu yang kita dapat, yang kita berikan itu bermanfaat untuk dia di masa yang akan datang. Luar biasa cita-cita Ustaz Mukarram. Saya tidak terpikir sampai ke sana ya. Jadi cita-cita itu bukan hanya program, tapi juga untuk masa depan anak-anak. Ketika di luar nanti mereka bisa menunjukkan adab-adab yang baik dan menerapkan apa yang didapatkan dari sekolah SDT Al-Furqan Palembang. Luar biasa ya Ustaz Mukarram ya. Mudah-mudahan tercapai Ustaz Mukarram. Jadi dari program-program juga ada cita-cita, dari keberhasilan anak juga harus ada cita-cita. Baik Ustaz Mukarram, ini pertanyaan pamungkas yang kita sampaikan pada Ustaz Mukarram. Ketika kami bertanya dengan anak-anak, ketika anak-anak atau siswa kita bercerita, Ustaz Mukarram itu terkenal cerewet. Kadang-kadang kalau masuk kelas itu suaranya besar sekali ketika ngajar. Ya karena Ustaz Mukarram juga selain wakil kepala sekolah kan juga ngajar ya Ustaz ya. Misalnya nih ada namanya Ridho nih. Ridho, astagfirullahaladzim, seperti itu kan. Nah itu kan Ustaz Mukarram ciri khas nih. Apa sih pandangan Ustaz Mukarram tentang pendapat anak-anak kalau Ustaz Mukarram cerewet kayak gitu? Ya kalau saya sih namanya anak-anak kan pasti beragam ya. Mungkin itu juga ciri khas saya mungkin ya. Jadi kenapa saya astagfirullahaladzim, jadi membiasakan mereka untuk membaca istighfar. Jadi ketika kita melakukan dosa maka harus beristighfar. Jadi ya mungkin dosa yang kita lakukan bukan kita seperti melakukan, tapi itu dorongan dari setan. Jadi dengan hal itulah jadi kita akan terbiasa anak-anak baca istighfar. Jadi ketika sholat itu kalau misalnya anak-anak tidak sholat itu kan langsung saya suruh istighfar. Jadi karena silakan istighfar berapa kali, 5 kali atau 10 kali walaupun kepada Allah. Karena ya salah satu ya kalau sama Allah itu kan mudah sebenarnya sama Allah itu. Yang penting kita mau ampun. Selagi kita tidak melakukan dosa besar, maka dengan istighfar tadi minta ampun, tobat, maka Allah akan mengampuni. Beda sama manusia kan. Kalau manusia harus kita minta maaf. Tapi kalau sama Allah kita bisa minta ampun. Kesalahan-kesalahan kita insya Allah akan
akan diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengampun tadi. Jika kita banyak-banyak istighfar ini, Banyak-banyak istighfar. luar biasa pembelajaran juga nih, termasuk untuk saya nih Ustaz. Iya. Jadi kalau marah itu emosi, jangan ngomong yang kira-kira tidak bermanfaat ya Ustaz ya. Jadi astagfirullahaladzim, masya Allah, ini luar biasa ini ya. Jadi suara Ustaz Mukarram sampai keluar-keluar, makanya Ustaz Mukarram ini terkenal ya Ustaz yang disiplin ya ketika itu dan sampai sekarang ya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Mukarram Ya, sama-sama. atas kesempatannya. Ya. Sebenarnya kalau ngobrol sama Ustaz Mukarram ini bisa panjang nih Ustaz Mukarram ya. Ya, belum Cuma- saya mengangkat komunitas saya. Oh, jadi ada komunitas-komunitas yang lain, kesibukan-kesibukan di luar. Iya, di luar tapi Nanti next time aja Next time aja, kita ya. undang lagi ya, saya lihat dengan bahasan yang lain ya. Insya Allah. Terima kasih sama sekarang kesempatannya. ya, Yuk, tes dulu kita. Ya, demikian Perkonopers pertemuan kita dengan Ustaz Mukarram, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk kedepannya untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk para guru, untuk sekolah ya, dan bagi para siswa yang menonton YouTube ini jangan lupa ya untuk pembukaan pendaftaran SD Al-Furqan Palembang itu ada di deskripsi di bawah ini, ada link dan barcode ya, silakan daftar, tidak usah ragu lagi Ustaz ya. Ya. Daftar di SD Al-Furqan Palembang karena nanti kuotanya penuh, nelpon Ustaz Ini Imam, sudah gelombang Ustaz kedua Zaki. ini. Gelombang kedua ya Ustaz ya. Iya. Cepet ya penuhnya ya, silakan didaftar, mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama untuk menitipkan anaknya di SD Al-Furqan ya. Demikianlah acara kita, jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube SDIT Al-Furqan Palembang. Saya Edi Sapril, MC yang paling fenomenal dan paling global dalam acara podcast RSB Official SDIT Al-Furqan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi